jadi citra diam itu kita sebut dengan image, kemudian yang bergerak bisa kita katakan movie ya, atau video sebenarnya. Nah, itu kan sekarang di mana-mana ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang kedua adalah fast growing collection of useful application. Ya, jadi koleksi ya yang begitu cepat ya dari aplikasi-aplikasi yaitu building representation of the 3D world from picture ya. Kemudian automatic surveillance. Nah, apa yang siapa yang mau kerjakan ya. Jadi ada misalnya pencuri di depan, kita bisa pasang kamera, kita bisa lihat orangnya ya. Kemudian movie post processing. Nah, yang banyak sekali lagi face finding ya, jadi face recognition sebenarnya. Nah, kemudian various deep and attractive scientific mystery ya. Jadi sekarang kita lihat deep learning ya yang in. How does object recognition work? Bagaimana ya kita mengenali objek dan greater understanding of human vision. Jadi bagaimana kita human vision ya, jadi penglihatan kita itu ke ini ya, dipindahkan ke komputer ya, menjadi computer vision. Ya, jadi itu kenapa kita belajar computer vision. Nah, sekarang properti sendiri dari vision itu apa ya? Nah, jadi ini adalah one can see the future ya. Nah, cricketers avoid being hit in the head ya. Jadi there's a reflex when the right eye sees something going left and the left eye sees something going right, move your head fast ya. Jadi kita melihat ya, jadi vision di sini kenapa kita punya dua mata ya. Nah, karena yang dua mata itu dipakai untuk fokus ke satu titik ya. Nah, kita coba saja ya, kita tutup satu mata kita, misalnya tutup mata kiri ya. Kemudian kita coba mengambil satu benda ya, kita masukkan misalnya ke botol misalnya ya. Jadi misalnya ujung sendok coba masukkan ke botol. Kira-kira masuk tidak tepat atau melenceng ya dibandingkan dengan kita memakai dua mata. Ya, itu akan berbeda. Jadi itu properti daripada vision ya. Nah, sehingga kamera kita lihat ada mono, ada stereo ya, ada macam-macam. Nah, ini. Gannet pull their wing back at the last moment. Jadi gannet are diving bird ya. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana pemandangan-pemandangan itu ya bergerak dan bagaimana komputer itu bisa menampilkan hasilnya ya. Jadi pull back at the moment of contact ya. Kemudian area of target over rate of change of area gives time to contact. Nah, itulah properti yang kita mau pelajari ya. Jadi ini latar belakangnya. Nah, kemudian 3D ya, 3D representation are easily constructed. Jadi there are many different cues ya, useful kemana, ke orang, kemudian pada computer vision. Jadi saya harus lepas dulu untuk ya. Kita lihat useful the 3D representation ya, itu mudah dikonstruktif, itu ada banyak tantangan-tantangan di situ. Kemudian berguna kemana, ke orang ya. Kemudian di computer vision sendiri. Jadi kita membangun model untuk movie ya. Nah, kemudian cues tadi, there are many different cues ya. Jadi bantuan apa? Jadi itu ada multiple view ya, tantangannya di bagaimana
membuat multiple view ya, sudah bergerak, kemudian stereo lagi, kemudian ada di tekstur, kemudian ada di shading ya. Ya. Yang ketiga adalah people draw distinction between what is seen ya. Jadi kita bisa ya membedakan apa yang kita lihat antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, tapi komputer bagaimana? Ya, nah, jadi kita harus menerapkan metode-metode misalnya object recognition ya. Nah, di object recognition itu bagaimana komputer bisa membedakan ini adalah ikan atau sepeda ya atau orang ya. Nah, misalnya makanan ini ada racunnya atau tidak ya. Nah, kalau misalnya di lantai licin atau tidak ya. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi di sini great mystery how to build program that can draw useful distinction based on image properties. Jadi kenapa tadi saya tanyakan pengolahan citra? Karena ini ya based on image properties. Jadi dasarnya adalah image untuk computer vision. Ya. Kemudian the physics of imaging ya. Jadi bagaimana image itu terbentuk? Ya, tentunya ada kamera. Apa yang kamera lakukan? Ya. Nah, bagaimana kita ya memberitahu ya di mana kamera itu ada. Nah, kemudian yang berhubungan dengan ini juga adalah light ya. Jadi cahaya, kalau tidak ada cahaya kita tidak melihat apa-apa ya. Jadi how to measure light, bagaimana caranya mengukur light ya, cahaya, work light, dust at surfaces. Jadi bagaimana cahaya itu tiba pada permukaan ya. Kemudian bagaimana intensitasnya ya, how the brightness value we see in camera are determined. Nah, yang ketiga itu adalah warna. Ya, jadi bagaimana mekanisme daripada warna. Bagaimana kita gambarkan dia dan bagaimana kita ukur. Ya, itu fisik daripada imaging. Ya, jadi itu image-nya. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa early vision in one image ya. Jadi awal mulanya itu kita hanya melihat ke satu citra. Oke. Nah, jadi kita anggap ya di one ini representing small patches of image ya. Jadi ada 3 alasan. Nah, pertama, we wish to establish correspondence between ya point in different image. So we need to describe the neighborhood of the point ya. Nah, jadi kita mau bagaimana menghubungkan satu pixel dengan pixel berikutnya ya, atau satu bagian tertentu dengan bagian yang lain ya. Nah, jadi ini. Kemudian sharp changes are important in practice ya. Jadi ini deteksi sisi ya, di deteksi sisi. Kenapa? Satu objek dengan objek yang lain tentunya punya batas ya, sehingga kita harus bisa membuat batasan-batasan itu. Nah, di pengolahan citra itu dikenal dengan deteksi sisi. Nah, kemudian yang ketiga, representing texture by giving some statistic of the different kind of small patch present in the texture. Jadi, kita membedakan satu objek itu berdasarkan teksturnya. Ya, jadi misalnya tiger have lots of bar, few spot. Sedangkan leopard are the other way. Jadi bagaimana membedakan sama-sama tipe harimau ya, tapi ada yang kita sebut dengan tiger, ada yang kita sebut dengan leopard ya. Nah, jadi bagaimana bentuk kulitnya ya, nah, misalnya ini. Nah, ini representing small patches of image. Kemudian kita bisa lakukan ya representasi itu yang tadi kita tingkatkan itu dengan memfilter ya outputnya. Jadi essential form. Jadi ini adalah peningkatan kualitas citra ya. Essentially form a dot product between a pattern
and an image while shifting the pattern across the image. Jadi apa yang kita bisa lakukan dengan filter. Kemudian strong response, image locally look like the pattern. Ya, jadi responnya kita supaya citra itu tampak ya sesuai dengan pola-polanya. Ya, jadi contohnya derivatives measured by filtering with a kernel that looks like a big derivative. Jadi nanti di deteksi sisi, nah itu banyak teknik-teknik filtering ya. Jadi low pass filter, high pass filter ya. Nah kita tinggal terapkan kernel ini. Jadi satu filter dengan filter yang lain itu dibedakan dengan kernel yang terbentuk. Ya. Nah, misalnya ini. Jadi ini adalah image aslinya, kemudian ini adalah kernelnya. Ya, jadi ini kita filter dengan ini, sehingga kita lihat tadi yang ini kelihatan berbeda, itu mendapatkan hasil yang ini. Ya, jadi ini dilakukan istilahnya adalah konvol atau kita lakukan proses konvolusi. Ya, jadi bukan perkalian tapi kita menggeser-geser, jadi melakukan perkalian tapi dengan menggeser piksel-piksel ini dan mengalihkan dengan kernel yang dibentuk. Ya. Oke. Ya. Nah. Kemudian tekstur, ya. Nah, jadi tekstur ini sangat berguna di dalam image processing. Jadi dari teksturnya kita bisa membedakan satu objek dengan objek yang lain. Ya, jadi misalnya antara tiger, cheetah, grass dan tree. Ya, nah, kalau grass dengan tree, nah, kalau kita tree-nya kita hanya ambil daunnya saja, nah ini susah dibedakan dengan rumput ya. Nah, tapi kalau dia besar, nah kita bisa lihat. Kemudian tiger dengan cheetah, ya bagaimana? Kemudian we represent texture with statistic of filter output. Jadi kita bisa lakukan dengan cara-cara statistik, misalnya dengan menghitung min-nya, ya, standar deviasi dan seterusnya. Nah, jadi misalnya for tiger, bar filter at a coarse scale respond strongly. Ya, jadi kita ambil ini barnya ya, karena tadi tiger itu bergaris-garis ya. Nah, kemudian untuk cheetah kita ambil spot ya, spotnya. Kemudian untuk rumput ya, grass long narrow bar. Jadi kita cari yang batangnya panjang ya, daunnya panjang. Nah, for the leaves of tree extended spotnya. Ya, nah ini yang kita lakukan di computer vision. Nah, kemudian object with different texture can be segmented. Ya, jadi objek-objek itu bisa kita segmentasi. Nah, the variation in texture is a cue to shape. Jadi salah satu faktor untuk membedakan objek itu bisa kita pakai tekstur. Ya. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi kita lihat contohnya, kita mengambil ini adalah rumput. Ya, jadi ini adalah lantai. Nah, ini kita bisa buat dia menjadi demikian. Ya, jadi kita perbaiki dengan filter. Ya. Jadi berdasarkan kekasarannya, ya, kemudian kurusnya, ya, bentuk-bentuknya. Ya, jadi kita lihat ini kalau kita lihat secara vertikal, ya, jadi gini secara vertikal, ini kita lihat secara horizontal, ya, maka kita bisa lakukan klasifikasi. Jadi ini ada, ya, jadi ini, jadi kita lakukan klasifikasi. Jadi ada horizontal, ada ini kita memakai apa? Square responses, memakai min ya untuk statistik untuk mengklasifikasi. Ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan juga dengan bentuk ya, shape ya, shape from texture. Jadi kita gambarkan grafiknya ya, jadi dia ada di titik-titik mana ya cahayanya. Nah, sehingga kita bisa lihat
ini hasil segmentasinya. Ya. Nah, ini. Nah, tadi di one image. Nah, sekarang bisa juga di multiple image, ya. Jadi apa yang kita lihat kalau kita pakai lebih daripada satu kamera, ya. Jadi geometri, ya, bentuk ruang daripada multiple view, ya. Jadi kita lihat ada kamera lebih daripada satu, ada kamera 2, kamera 3, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian stereopsis, what we know about the world from having two eyes, yang seperti tadi saya bilang, ya. Jadi Anda coba saja tutup satu mata, kemudian Anda lakukan itu, Anda akan melihat bahwa fokus Anda itu pindah, ya. Nah, jadi structure from motion, what we know about the world from having many eyes, ya. Jadi di sini itulah kenapa kita pasang kamera lebih daripada satu, ya. Kemudian kita pindah ke mid-level vision. Jadi di mid-level ini kita lakukan coherent structure. Oke, jadi finding coherent structure so as to break the image or movie into big unit, ya. Jadi jadi di sini ada tahap awal, kemudian ada tahap tengah, kemudian nanti ada tahap yang berikutnya lagi. Jadi tadi di ini kita hanya cari dulu apa pembedanya, ya. Jadi fitur-fitur apa pembeda antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, kemudian di sini di langkah berikutnya itu adalah menemukan struktur, ya, struktur koheren, yaitu untuk membedakan satu objek dengan objek yang lain, ya. Nah, jadi kita bisa lakukan dengan segmentasi atau dengan tracking. Nah, kalau dengan segmentasi kita breaking image and video into useful pieces, jadi di bagian-bagian yang berguna. Kemudian finding video sequences that correspond to one shot, ya. Finding image component that are coherent in internal appearance, ya. Kemudian tracking, keeping track of a moving object through a long sequence of view, ya. Nah, itu di mid level. Nah, kemudian di high level, ya, di bentuk geometrinya, jadi kita lihat the relation. Jadi tadi kita lakukan segmentasi, kemudian sekarang sudah melihat relation, ya. Jadi relasi antara objek geometri dan image geometri. Nah, kita bisa lakukan dengan model base, ya, atau dengan smooth surfaces and outline, dengan aspect graph, kemudian dengan range data, ya. Ini adalah high level vision dalam segi geometri, ya. Kemudian kita bisa lakukan juga dengan rumus-rumus probability, ya. Jadi dengan apa? Template dan classifier, kemudian relasi, ya, kemudian memakai geometry template from spatial relation. Jadi ini early level, kemudian mid level dan high level. Nah, kemudian kita pindah ke 3D reconstruction, ya, from multiple view, ya. Jadi ini, ya, multiple view kenapa muncul? Karena ini efek stereo, kemudian ada pergerakan motion. Nah, jadi strateginya triangulate from distinct measurement of the same thing, kemudian issue, ya. Which point in the image are projection of the same 3D point. Kemudian the representation-nya apa yang kita perlu laporkan, kemudian bagaimana kita menghilangkan noise-nya. Ya. Dan sekarang some application of in detail, ya. Jadi finding image in large collection. Jadi
koleksi-koleksi kita itu kita cari ya, jadi object recognition ya, di searching for picture, browsing collection of picture ya, kemudian bagaimana melakukan rendering, image based rendering ya. Jadi bisa pakai ini surface weathering atau ini ya, create detail that are hard to model ya. Ini application. Nah, some application of recognition misalnya di digital library ya, nah, kemudian di surveillance ya, kemudian ini di video HCI, kemudian di militer ya. Nah, ini recognition. Nah, apa problemnya di recognition ya? Nah, ini which bits of image should be recognized together? Nah, misalnya kita memakai segmentation. Sekarang how can object be recognized without focusing on detail? Nah, misalnya abstraction. Nah, how can object with many free parameter be recognized? Ya. Kemudian how do we structure very large model base? Jadi kita lihat kira-kira ini demikian ya. Gambarnya history 2 ya. Nah, jadi dari sini ini kita bisa segmentasi ya. Jadi ini pesawat-pesawatnya, ini pesawat ya. Jadi kita lakukan segmentasi. Nah, jadi di segmentasi ini kita lihat bagaimana kita segmentasi misalnya dengan warna, dengan tekstur ya, kemudian dengan kontur ya. Kontur itu kayak siluet begitu ya, kontur. Jadi kalau misalnya tanah, kalau kita mau gambarkan tinggi tanah ya, jadi misalnya antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda tinggi, nah, maka ada caranya di peta-peta kontur itu kita gambarkan lapisan demi lapisan ya, itu kontur ya. Atau misalnya objek-objek yang bukan berbentuk segi empat ya, tidak berbentuk lingkaran ya, pokoknya dia apa saja ya, jadi bisa ini. Nah, kita bisa pakai kontur untuk mendeteksi sisi-sisinya ya. Ini segmentasi. Nah, ini kita lihat. Nah, ini yang disebut dengan kontur ya. Jadi ini kita deteksi sisi-sisinya. Nah, ini yang kita sebut dengan kontur. Dia tidak garis lurus, dia tidak ini. Ya, ini juga ya. Jadi kita lakukan konturnya. Nah, ini lagi ya. Jadi bisa kita lakukan ya. Dan ini semuanya ya. Jadi kita lihat ini apa ini? Tadi tiger ya. Jadi ini tadi tiger, ini banyak yang long bar ya. Jadi banyak yang bergaris-garis. Nah, kita lakukan dulu deteksi ini ya. Nah, ini kita lakukan. Jadi kalau dia ke sini dia demikian, kalau dia ini berarti konturnya ini, kalau dia tampak begini, nah ini kita bisa lakukan ini ya. Ya, jadi kira-kira ini computer vision yang kita mau pelajari ya. Jadi ini penelitian ya. Nah, itu di segmentasi tadi ya. Jadi kita segmen-segmen daerah per daerah sehingga kita bisa lihat ini adalah ocean, ini water ya, ini adalah tree, ini adalah leaf ya, ini adalah batu ya, dan seterusnya ya. Nah, yang kedua itu adalah matching template ya. Ya, jadi matching template ini some object are 2D pattern ya. Jadi misalnya buka ya faces, build an explicit pattern matcher ya. Jadi bagaimana kita memakai illumination ya, iluminasi untuk membedakan satu dengan yang lain ya. Jadi ini contoh daripada template matching. Kita cari matanya di mana ya. Oke. Nah, kemudian relation between template misalnya find faces by cari mata, cari hidung, cari mulut. Ya, itu template matching.
Nah, sehingga kita dapatkan kalau ada mata, ada hidung, ada mulut, berarti ini adalah muka. Ya. Ya, jadi ini adalah muka, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat nilai-nilainya, ya. Jadi nilai-nilai daripada itu. Nah, berikutnya adalah representing the 3D world, ya. Jadi assembly of primitive, ya. Kemudian index collection of image. Nah, berikutnya adalah people, bagaimana kita melihat orang. Nah, itu bisa lihat dari kulit, ya. Skin is characteristic, clothing hard to segment, ya. Jadi kalau dari pakaian itu susah, ya. Jadi kita lihat, nah, find body segment, find skin like, color, texture, ya. Kemudian grouping process constructed by hand, ya. Tune by hand using small data set. Ya. Nah, ini misalnya kita pakai ini, ya, jadi 3D. Jadi bagaimana itu kita membedakan binatang-binatang ini, ya. Oke. Nah, setelah itu tadi ada segmentasi, ada template, kemudian tracking, ya. Jadi tracking itu kita men-track. Use a model to predict next position and refine using next image. Jadi model, simple dynamic model, ya, kinematic model. Kemudian face tracking and eye tracking now work rather well. Oke. Ya. Ya, saya kira itu yang mau kita pelajari, ya, di computer vision. Kemudian kita lihat bidang-bidangnya. Bidang-bidang yang berpengaruh, ya, bidang-bidang yang berpengaruh. Ini sama, ya. Ini sama. Ya. Nah, apa itu computer vision? Ya, kita lihat, yaitu apa? Make computer understand images and video. Ya, jadi apa itu computer vision? Jadi membuat komputer itu mengerti image, citra, dan video. Ya, yaitu bagaimana, yang mana ini adalah pemandangan, what kind of scene, ya, di mana mobil, ya, where are the car. Nah, berapa jauh, ya, mobil itu dari gedung. Kalau kita manusia kan gampang, ya. Nah, tapi bagaimana kita memberitahukan komputer, ya, bisa melakukan ini. Ya, itu computer vision. Ya, jadi tadi di slide yang satu, ya, jadi vision is really hard, ya. Jadi vision is an amazing feat of natural intelligence. Ya, jadi visual cortex occupies about 50% of McHugh brain. More human brain devote to vision than anything else. Jadi artinya kalau kita melihat gambar itu jauh lebih mudah untuk menginterpretasikan sesuatu. Ya, jadi kita lihat kalau kita punya mata, ya, lihat ini papan catur, yang mana ratu, yang mana prajurit, ya. Is that a queen or a bishop? Ya. Oke, jadi kita lihat tadi kita sudah lihat bahwa bidang-bidang, ya, bidang-bidang daripada computer vision itu misalnya safety, jadi misalnya di surveillance, ya, kemudian di bidang kesehatan, ya, di bidang security, ya, kemudian di movie, ya, jadi kesenangan kita, kemudian di fun, ya, bermain, kemudian bagaimana kita mengakses informasi, ya, itu why computer vision matter, ya. Jadi ini sejarahnya tidak perlu, ya, jadi cukup. Jadi kita lihat mulai computer vision itu sudah ada tahun 1960, ya, dan sekarang kita sudah lihat berkembang sangat pesat. Jadi how vision is used now, ya. Nah, jadi misalnya di optical character recognition, ya. Jadi misalnya Ahwam punya itu mendeteksi S1-nya, ya, jadi mendeteksi kendaraan, ya, roda 2, ya. Kemudian Suharyuni punya kalau tidak salah
uang, Dek, Suharyuni? Iya, Bu. Iya, saya masih ingat ya. Jadi mendeteksi uang palsu. Iya, Bu. ya. Jadi kita lihat optical character recognition ya. Kemudian face detection ya, makin lama makin canggih. Sekarang orang pakai masker, bagaimana caranya mendeteksi orang ya. Karena kalau kita sendiri saja lihat kalau pakai masker kita tidak kenal siapa ini ya. Ini tantangan. Kemudian smile detection. Jadi misalnya ini orang lagi gembira atau lagi sedih ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian tadi ada 3D ya. 3D-nya bagaimana? Object recognition di supermarket ya. Jadi tidak usah lagi satu persatu barang itu di scan, tapi dia scan saja keretanya, dia sudah tahu berapa barang apa yang ada di dalam dan berapa harganya ya. Itu di object recognition ya. Kalau di Jepang orang makan sushi kan piringnya keluar kecil-kecil ya, satu-satu piring. Nah setelah makan kan susah ya, susah dihitung ya, yang mana yang dia mau makan, karena satu piring itu hanya satu potong sushi. Nah, jadi dia itu di Jepang itu dia bedakan dengan warna piring ya. Jadi ada warna piring hitam, putih, merah, biru, hijau. Nah, itu adalah beda harga. Nah, jadi nanti setelah kita makan itu tinggal piringnya semua disusun. Disusun dari bawah ke atas, kemudian scannernya dari atas dia scan ke bawah. Nah, langsung keluar notanya ya, berapa piring hitam, berapa piring merah, berapa piring biru. Nah, itulah yang dikali dengan harganya. Nah, sudah muncul berapa harga yang harus kita bayar. Nah, itu restoran di Jepang ya. Kalau di sini belum ya, masih pesan-pesan itu ya. Ya, yang rumah makan Jepang belum demikian. Ya, kemudian ini di biometrik ya. Jadi ada yang pakai retina ya, ada yang pakai iris ya untuk melihat biometriknya, karena retina dengan iris itu berbeda untuk tiap orang, sama dengan sidik jari ya. Jadi ini biometrik. Ya. Nah, jadi ini biometrik sidik jari ya. Jadi kita login dengan password atau dengan muka ya, atau dengan retina ya ini. Nah, jadi ini object recognition di mobile phone ya. Ya, kemudian special effect ya. Jadi kita bisa lakukan shape capture ya. Oke, kemudian motion capture ya. Jadi bagaimana mengcapture ya yang bergerak. Jadi di mana di sport. Ini sport kan motion capture ya. Nah, kemudian di smart car ya. Jadi Tesla sekarang yang berkembang ya. Jadi bagaimana mobil itu sudah bisa drive sendiri ya. Jadi kita tinggal duduk mau baca buku apa, kita tinggal kasih tahu mau kemana ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di Jakarta itu sudah ada videonya mungkin ya. Jadi mungkin tahun depan itu sudah ada taksi terbang. Jadi pakai semacam drone ya. Jadi isinya hanya satu manusia atau dua ya. Nah, itu bisa kita tentukan di tempat mana, jadi menghindari kemacetan. Ya. Nah, itu di smart car. Kemudian Google Car ya, jadi Google sekarang kita pakai Google Map ya, itu begitu. Jadi kita lihat ya, jadi Google juga memanfaatkan computer vision ya untuk membuat mappingnya. Ya. Nah, ini kemudian game ya, kemudian vision in space ya, kemudian industrial robot ya. Jadi robot itu berhubungan juga dengan vision ya. Jadi bagaimana robot bergerak dan seterusnya ya, kita seakan-akan pasang mata di robot itu.
Nah, ini adalah mobile robot. Ya, kemudian di medical imaging. Ya. Ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana computer vision ini dengan bidang-bidang yang mencakup computer vision ini, ya. Jadi kita lihat ada computer grafik, ya, yaitu kalau computer grafik model to image. Jadi ada model, kemudian kita pindahkan menjadi image. Kemudian computer fotografi image to image, ya. Sedangkan computer vision itu image to model, ya. Jadi image to model. Ya. Ya. Nah, ini kita lihat skopnya, ya. Nah, jadi ini skop daripada computer vision. Nah, di dalamnya itu adalah image processing, ya, feature matching, dan recognition. Jadi ini yang kita mau pelajari di dalam computer vision. Nah, tapi di dalamnya misalnya kita lakukan recognition dengan apa? Misalnya pakai metode-metode machine learning, ya. Kemudian kita mendapatkan image-nya dengan apa? Dengan grafik, ya. Dengan computational photography. Jadi perbaikan. Kemudian optik. Optik itu kamera, ya. Jadi optik di sini kamera. Nah, kemudian misalnya kita mau mengolah medical imaging, ya, dalam bidang neuroscience. Kemudian di robotik human computer interaction. Jadi dia banyak berhubungan satu dengan yang lainnya, ya. Jadi itulah computer vision. Tapi intinya adalah ini, image processing, kemudian feature matching, dan recognition. Oke. Nah, jadi apa yang kita mau pelajari hampir sama dengan tadi, kita interpreting intensity, ya. Jadi bagaimana what determine the brightness and color of a pixel? How can we use image filter to extract meaningful information from the image? Ya, jadi yang pertama itu adalah bagaimana menginterpretasikan image itu. Nah, kemudian correspondence-nya and alignment, ya. How can we find corresponding point in object or scenes? How can we estimate the transformation between them? Nah, setelah itu kita grouping dan segmentation. How can we group pixel into meaningful region? Nah, setelah itu baru categorization and object recognition. How can we represent image and categorize them? How can we recognize category of object? Ya, dan kemudian advanced toppingnya bisa action recognition, 3D scenes and text, human in the loop vision. Ya, jadi ini nanti saya kasih textbooknya, ya, kita pakai saja ini computer vision, algorithm and application, ya. Jadi kita tekankan di sini. Jadi Anda bisa download juga dari ini, dari PDF drive, ya. Jadi bisa dari free saja ini, ya. Computer vision, algorithm and application ini barangkali. Computer vision, saya cari dulu, ya. Computer vision. Oke, ya. Jadi ini computer vision. Jadi di sini kita coba pakai buku ini. Jadi ada introduction, kemudian image formation, ya, image processing, feature detection and matching. Jadi masih kelihatan layarnya, ya. Oke, kemudian dense motion estimation dan seterusnya, ya. Nah, kita coba. Kemudian nanti kita lakukan dengan MATLAB, ya. Oke.
Ya, kemudian ini tidak apa-apa ya. Nah, jadi nanti ada project ya, ada beberapa project untuk membuka wawasan ya. Jadi bagaimana image filtering dengan hybrid image, kemudian local feature matching, ini scene recognition with back of word, object detection with a sliding window, boundary detection with sketch token. Ini semua sudah ada sampelnya ya, sudah ada example-nya di MATLAB. Ya, jadi nanti kita bisa pelajari teknik-tekniknya ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana project-project di computer vision. Nah, image filtering and hybrid image. Jadi implement image filtering to separate high and low frequency. Ya. Nah, kemudian combine high frequency and low frequency from different image to create an image with scale dependent interpretation. Ya, jadi ini nanti yang saya rencanakan jadi tugas Anda dipresentasikan ya. Nah, itu yang jadi nilai dari saya ya. Jadi saya tidak kasih ujian tulis. Bagaimana? Setuju? Tidak bisa, Bu. Siap, insyaallah bisa, Bu. Ya. Jadi ini semua sudah ada di MATLAB. Nah, tapi kalau misalnya yang tidak familiar dengan MATLAB mau pakai Python ya atau mau pakai C ya dan seterusnya itu bebas ya. Nah, tapi yang mau diselesaikan. Jadi yang kita fokuskan itu persoalan-persoalan computer vision yang mau diselesaikan ya. Jadi bebas. Ya. Nah, kalau saya sendiri lebih familiar dengan MATLAB ya. Jadi nanti saya tunjukkan dengan MATLAB ya. Jadi saya aktifkan dulu MATLAB saya. Ya, jadi sambil tunggu ini, jadi kira-kira ya. Jadi kita lihat bagaimana kita lakukan filtering ya. Jadi bagaimana mengkombinasikan, tadi saya bilang ada low pass filter, ada high pass filter ya. Jadi high frequency and low frequency from different image to create an image with scale dependent interpretation. Ya. Nah, ini di project 1. Kemudian di project 2 kita bisa lakukan local feature matching itu dengan ini ada metode SIF ya. Nah, jadi ini local feature. Nah, kemudian ada metode SURF di sini ya. Nah, jadi implement interest point detector ya. Jadi SIF like local feature descriptor and simple matching algorithm. Fit feature matches to a structure from motion system ya. Itu project kedua. Kemudian project ketiga ada scene recognition with back of word ya. Jadi kita lihat di sini ini back of word, jadi kayak kita anggap objek-objek itu masuk di dalam tas ya. Jadi kita bisa lakukan dari ini apakah ini adalah monyet. Nah, kita lakukan ekstraksi fitur ya. Jadi dengan memakai ini tadi shift, kemudian kita lakukan encoding, kita lakukan pooling, baru kita lakukan classification. Nah, sehingga kita tahu, oh ini bukan monyet, ini bukan monyet, ini yang monyet. Ya, jadi ini scene recognition with back of word. Jadi quantize local feature into a vocabulary describe image as histogram of visual word. Train classifier to recognize scene based on this histogram. Nah, kemudian yang keempat, object detection with a sliding window. Ya, jadi train a face detector based on positive example and mind hard negative, detect faces at multiple scale and suppress duplicate detection. Ya. Ya, dan yang kelima adalah boundary detection with sketch token. Ya. Ini
Ya, jadi ini adalah MATLAB. Nah, jadi kita lihat di sini project-project daripada computer vision. Ini kita tinggal di sini ya, search documentation. Kita ketik saja computer vision system toolbox. Ya, jadi kita pakai toolbox saja untuk cepatnya. Ya. Ya, kalau nanti tesis mungkin tidak bisa pakai toolbox ya. So, Ya, atau bisa jadi disebut sedikit, Bu. Toolbox dipakai. bisa, tapi harus dimodifikasi Iya, Bu. ya. Siap. Kalau di mata kuliah ini pakai toolbox saja ya. Saya tidak buat program, jangan, karena lama sekali tidak selesai ini. Ya, Oh, iya. kan kita mau belajar computer vision-nya ya. Baik, Nah, Bu. kemudian kita langsung saja ke ini computer vision system toolbox example. Ya, jadi di sini yang tadi banyak ya. Jadi ada object detection and recognition. Ini bisa Anda pilih ya salah satunya. Jadi tadi dari 5 project ini ada point feature matching dan seterusnya. Nah, ini berapa orang di kelas Anda? 20 ya? 21, Bu. 21 ya. Oke, berarti ini 1, 2, 3. Ini banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lebih ya. Jadi banyak ya. Jadi lebih daripada 21. Anda pilih saja. Jadi yang mana ya. Tapi kalau tidak punya MATLAB, nah itu kita bisa search saja ya. Jadi misalnya ini ya. Jadi bisa search dari ini ya. Jadi nanti bantuan temannya, misalnya Anda mau pilih ini, automatically detect and recognize text in natural image. Nah, kalau ada MATLAB-nya kan gampang ya. Nah, tapi kalau tidak ada, kita bisa juga lihat di yang berikutnya di sini ya. Jadi ini silakan, ini ada kamera calibration and 3D vision. Nah, jadi misalnya kita tertarik mau ambil ini, tapi kita tidak punya MATLAB ya. Nah, maka ini Anda bisa masukkan saja di browser ya. Anda ketik saya 3D point cloud registration and stitching. Nah, maka akan muncul ya. Jadi akan muncul seperti ini ya. Jadi akan muncul seperti ini ya. Jadi saya langsung saja. Jadi nanti akan muncul juga begitu di browser Anda. Cuma Anda tidak bisa coba ini. Ya, Anda tidak bisa coba ini karena tidak ada MATLAB-nya. Tapi Anda bisa lihat bahwa example ini together a collection of point cloud that was captured with Kinect to construct a larger 3D view of the skin ya. The example apply ya dan seterusnya. Nah, kalau kita punya MATLAB, nah ini kita bisa copy. Jadi kita copy saja. Ya. Kita copy. Nah, kemudian kita pindah ke MATLAB ya. Saya pindah ke MATLAB. Ya, saya tinggal pas di sini. Ya. Nah, langsung jalan ya MATLAB-nya. Ya, jadi ini ya. Jadi langsung di sini langsung data file, full file, toolbox dir, vision data, living room.mat ya. Kemudian load data file. Nah, ini masuk ke point cloud ref, living room data 1 ya, point cloud current, living room data 2 ya. Jadi kita bisa lakukan ini ya, jadi kita bisa lakukan. Nah, maka kita akan lihat bahwa living room data ini sudah ada di sini ya, point cloud dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi ini ya. Nah, jadi ini kan register 2 point cloud ya. Jadi ini cloud living room 1, living room 2. Kemudian nah, kita bisa lakukan quality-nya. Nah, ini kita bisa lihat apa yang dia lakukan ya. Jadi kita pelajari ya. Nah, kita lakukan grid size-nya, kita bikin
0,1 ya. Jadi kita lakukan lagi, kita copy lagi ke MATLAB-nya. Nah, berikutnya kita lakukan lagi ini ya, untuk lihat hasilnya ya. Jadi lihat hasilnya. Oke. Tapi ya. Nah. Ya, nanti kita lihat anunya ya, tapi kita akan lihat bahwa ini jalan ya. Jadi keuntungannya kalau kita punya MATLAB, maka kita bisa lihat isinya ini ya. Jadi misalnya apa ini? Living room 1 ya. Ini apa ya? Jadi living room 1 ya. Jadi ini ya 1.1 cloud-nya. Kemudian ini datanya ya, data filenya. Ini 1x1 ya, moving dan seterusnya. Nah, tapi kalau Anda tidak punya MATLAB ya, maka Anda bisa lihat di sini sebenarnya juga ada bahwa hasil daripada ini ya, ini gambarnya. Ya, jadi ini hasilnya ya. Jadi first input image ini ya, living room 1. Kemudian ini adalah tadi living room 2 ya, kemudian ini adalah initial word sync-nya ya. Jadi untuk mencari apa barang-barang ini ya. Kemudian ini ya. Jadi ini stitch a squares. Jadi Anda belajar saja dari sini. Nah, ini nanti Anda ini programnya kalau Anda misalnya pakai Python ya, terjemahkan saja ke Python ya. Itu maksud saya. Oke. Ya, karena kan MATLAB susah ya. Mesti di-crack karena ini adalah berbayar. Ya. Ya, kira-kira begitu tugasnya. It's okay. Ya, karena ini kan besok kita belajar, jadi sambil ini kita belajar. Jadi Anda sudah cari memang tugas-tugasnya ya. Jadi besok tinggal ini supaya tidak overlap satu dengan yang lain ya. Atau mungkin besok belum sempat ya, nanti kan minggu depan kita masih kuliah ya. Jadi minggu depan sudah ada, saya harapkan sudah ada pilihan Anda ya, sudah ada pilihan untuk ini. Oke. Nah, kemudian kalau yang mau pakai MATLAB ya, di sini ya nanti saya akan berikan user manualnya ya. Jadi ini saya pakai ini, saya cari. Oke, jadi itu tadi example-nya ya. Jadi kita bisa ambil di sini. Nah, jadi di sini kita lihat Computer Vision System Toolbox. Nah, kita bisa belajar dari situ. Jadi tadi kita pilih example-nya ya. Jadi kita misalnya pilih example-nya ini. Nah, sekarang kan langkah-langkahnya ini kan programnya ya. Nah, terus ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa ya? Jadi ini kita bisa belajar. Nanti ada dua buku daripada ini. Saya akan share ke grup ya. Jadi Computer Vision System Toolbox, kemudian dengan image processing-nya. Kenapa? Karena kan ini dasarnya adalah image. Dan di Computer Vision karena dia sistem, maka dia sudah berbentuk blok-blok. Ya, jadi tidak ada lagi instruksinya, blok di dalam blok. Ya, jadi saya ambil example ini. Misalnya ini ya. Ya. Kalau skripnya juga sebenarnya sudah blok ya, tapi saya ambil saja contoh ini. Ya, jadi misalnya ini ya, barcode recognition. Jadi kalau dia pakai use Simulink, berarti ini semua adalah blok ya, blok. Nah, kita coba barcode recognition. Nah, ini dia bentuknya begini karena ini computer vision system.
Nah, di dalam blok ada lagi blok-bloknya. Nah, jadi bagaimana dia lakukan color space conversion, ya? Nah, apa yang dia lakukan? Nah, ini kita butuh buku teknik pengolahan citra, ya. Jadi saya coba jalankan, open this example. Agak lama ya. Ya, sudah muncul. Ya, jadi open this example. Kalau saya jalankan, ya. Nah, ini blok di dalam blok, ya. Nah, jadi kita lihat misalnya bagaimana dia lakukan ini, color space conversion, ya. Jadi RGB to intensity kita tinggal klik 2 kali blok ini, ya. Jadi dia lakukan conversion RGB to intensitas. Jadi artinya red, green, blue 3 lapis itu menjadi 1 lapis, ya. Nah, kalau image signalnya ini kita lihat image signalnya one multidimensionasinya berarti ini 1, ya. Nah, kalau kita rubah dia menjadi ini separate color signal, maka nanti dia keluarnya 3, ya. Nah, saya coba oke. Nah, maka kita lihat dia keluarnya 3 RGB, ya. Jadi saya ganti kembali dengan one multidimensional, ya. Nah, kemudian bagaimana dia lakukan feature calculation? Nah, dia butuh image dari sini, kemudian feature calculation-nya ini row position, ya. Jadi di mana tempatnya, karena ini kan barcode recognition, ya. Jadi ini barcode-nya dari 80 sampai pertama 120 sampai 160, ya. Jadi ini nanti dia keluarkan R dengan F-nya. Jadi kita lihat kalau saya klik 2 kali. Nah, ini anunya, ya. Ini script-nya, ya. Jadi dia lakukan dulu ratio, kemudian dia buat suatu matriks single. Nah, kemudian kita lihat dia lakukan ini, ya, dan seterusnya sampai dia dapatkan mappingnya, ya. Jadi itu scriptnya. Jadi kita belajar begitu, ya. Jadi kita belajar begini, ya. Nah, kalau kita jalankan, jadi ini kita sebut dengan Simulink, ya. Jadi Simulink. Jadi satu blok. Jadi ini kita bisa tahu, oh tahapannya mulai dari ada contoh barcode-nya, kemudian barcode-nya itu dilakukan color space conversion, ya, kemudian tentukan posisi barcode-nya di mana, ya, kemudian feature calculation, baru menentukan barcode recognition, baru validation. Nah, ini display-nya, ya. Nah, display-nya bagaimana? Kita coba simulation, kemudian kita run, ya, jadi run. Nah, jadi tadi ini yang 80, 120, 160 ini, ya. Jadi 80, 120, 160, ya. Jadi dia tempatkan. Nah, jadi ini adalah ini, ya, display-nya ini, ya, running. Ya, kira-kira bisa mengerti? Saya stop. Ya, jadi ini yang Anda analisis, ya. Jadi tidak usah bikin programnya, tapi ini yang dianalisis, ya. Nah, kemudian apa saya bantu? Saya bantu nanti untuk caranya membuat ini,
Perlu? Atau mau belajar sendiri? Oke, saya munculkan dulu ini ya. Saya munculkan bukunya ya. Buku. Ya, nanti ini saya kasih computer vision ya. Computer vision ini ya, computer vision system toolbox. Nah, jadi 2 buku. Jadi ada computer vision toolbox, ada image processing toolbox. Sekarang di computer vision system toolbox ya, karena dia sistem. Nah, kita akan lihat dia ini ya, dia pakai misalnya ini ya. Jadi kita mau lakukan export to video file ya. Nah, bagaimana lakukan? Nah, ini semua sudah dalam bentuk blok ya. Oke, di sini ada import MATLAB workspace variable, kemudian ada transmit audio and video content over ini, kemudian ada resample image chroma. Nah, misalnya ini ya. Jadi misalnya ini kita mau convert intensity to binary image. Ya, jadi di sini kita lihat, kita lakukan, kita mau dari citra intensitas ke citra biner. Oke, sebelumnya ada yang belum mengerti apa itu citra intensitas, apa itu citra biner? Ya, jadi kita lihat binary image itu berisi hanya nilai 0 dan 1. Jadi secara umum citra itu ya, itu kan gambar. Nah, kemudian untuk bisa disimpan di komputer, maka citra itu harus dirubah ke bentuk angka. Ya, jadi harus dirubah ke bentuk angka. Nah, angka-angka ini yang disimpan. Nah, bagaimana menyimpan angka-angka itu? Ya, nah, jadi kita lihat citranya satu citra, kemudian kita tinggal bagi dia atas grid-grid ya. Jadi kita potong-potong grid-grid. Nah, kemudian tiap grid itu kita tentukan dia warna apa ya. Nah, dan penentuan warna di sini itu kita bisa lakukan dengan kuantisasi dengan satu warna ya. Maksudnya grayscale ya. Jadi intensitas, jadi hanya satu dimensi ya, jadi hanya satu dimensi, satu lapisan. Misalnya kita kuantisasi dengan 8 bit. Jadi intensitas itu yang membedakan satu warna dengan warna yang lain itu dari 0 sampai 255 ya. Nah, itu isinya grid-grid itu. Nah, kalau dia color image ya, maka isinya grid-grid itu adalah 3 lapis ya. Jadi 3 lapis red, green, blue. Jadi red juga dari 0 sampai 255, hijau juga dari 0 sampai 255, biru juga dari 0 sampai 255 ya. Nah, kemudian kita juga bisa rubah dia menjadi, waktu segmentasi kita juga bisa berubah menjadi binary image. Nah, kalau binary image itu isinya hanya 0 dan 1 ya. Nah, jadi 0 itu pasti berwarna hitam, kemudian 1 itu berwarna putih ya. Kemudian intensity image contain pixel value that range between the minimum and maximum value supported by their data type ya. Jadi maksudnya disupported kalau dia bertipe integer maka dia dari 0 sampai 255. Kalau dia bertipe index ya, kalau dia bertipe double floating point maka dia dari 0 sampai 1 ya. Nah, jadi berkisar itu dari 0, 0,1 sampai dengan 1. Jadi 0 itu hitam, 1 itu putih ya.
kemudian binary image contain 0 dan 1, ya. Nah, tetapi dia bukan, data type-nya itu bukan integer, tetapi data type-nya itu adalah boolean, ya. Jadi thresholding intensity image using relational operator. Nah, kalau saya lihat ini ya, jadi kita lihat kalau saya coba munculkan di ini, ya. Ya, saya munculkan dulu ya. Jadi saya munculkan dulu misalnya ya. Nah, maka kita lihat di sini ya. Maka kita akan lihat saya clear dulu ya. Saya ulang. Ya. Jadi saya buat ini imread lena.jpg ya. Kalau saya Anda lihat. Nah, jadi secara kasat mata ya, maka ini yang kita lihat. Tapi di komputer disimpan bukan ini. Tapi yang disimpan itu adalah angka-angka. Ya, jadi angka-angka ini yang disimpan. Jadi saya bawa, jadi ini I itu saya sebut dengan workspace. Ya, jadi saya simpan sebagai 512, disimpan sebagai 512 kali 512 kali 3 UINT8. Apa maksudnya? Ya, maksudnya ini ya, citra ini, Lena ini dia bagi atas 512 baris dan 512 kolom. Nah, setiap kolom ini itu punya arti ya. Terus saya munculkan dengan ini. Oke. Ya, jadi kita lihat saya munculkan ya. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Ya. Jadi setiap pixel di sini ya, jadi ini yang ini di sini ya. Nah, jadi misalnya ini kita lihat ya, perhatikan ini ya, pixel info X, Y. Jadi ini adalah X-nya berarti kolom keberapa, ini adalah baris keberapa, karena ini adalah sumbu X ya, ini adalah sumbu Y. Ya, jadi titik 0,0 ada di sini ya. Jadi hati-hati, X itu adalah kolom, Y itu adalah baris. Kemudian kita lihat nilai ini R, jadi ini kalau saya tunjuk ini itu berarti dia di kolom 256 baris 257. Nah, nilainya adalah 167 untuk merah, untuk green itu 57, untuk blue 68 ya. Nah, berikutnya kita lihat saya pindah ke sini berarti kolom 257 baris 257, rednya 171, greennya 65, blue-nya 79 ya. Nah, kenapa dia angka begitu 0 sampai 255? Karena kita lihat kita kuantisasi dengan integer, unsigned integer 8 bit ya. Jadi dia 255 ya. Nah, ini kita sebut dengan citra berwarna. Nah, kemudian misalnya saya bisa saja merubah dia menjadi ini ya, RGB to gray ya, daripada ini. Nah, maka kita akan lihat bahwa I-gray ini itu menjadi hilang 3 lapisnya ya, jadi tinggal 1 lapis ya, jadi tinggal 1 lapis 512 kali 512. Nah, kalau saya buat lagi itu ini, maka kita lihat ya. Ya. Oke. Ya, jadi ini tadi RGB. Kita lihat ada 3 lapis ya. Jadi ada RGB. Nah, sekarang bandingkan di sini. Nah, ini tinggal XY tinggal intensity. Jadi ini citra color, ini kita sebut dengan citra
intensitas atau intensitas ini. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat lagi ininya, pixel region-nya. Nah, ini. Jadi kalau tadi ini 3 warna, tadi RGB, nah sekarang tinggal 1 warna. Ya, jadi ini isinya ya. Jadi ini berarti di ya kolom 256 baris 257 isinya adalah 91. Ya, nah itu citra intensitas. Ya, jadi nilainya ini ya, kalau saya klik, kalau ini saya tidak bisa klik, kalau ini saya bisa lihat ya. Jadi saya bisa lihat. Ya, jadi kita lihat di kolom 1 baris 1 isinya adalah 161, 162, 163. Nah, inilah isi, ini berisi 512 sampai 512. Ya, kita lihat 512 ya, sampai kolom 512. Nah, ini kalau dia berbentuk tergantung daripada tipe data ya. Nah, sekarang misalnya saya rubah dia menjadi tipe data double. Ya, hati-hati, double secara matematik, double secara image itu beda. Ya, jadi saya bikin misalnya i double itu saya harus pakai into double ya, into double daripada i gray. Ya. Nah, maka kita lihat di sini ada id adalah double. Nah, bagaimana hasilnya id? Ini. Jadi tadi dari 0 ke 1. Jadi otomatis 0 di UNT 8 itu jadi 0. 255 di UNT 8 itu jadi 1. Nah, jadi misalnya 127 jadi berapa? Jadi 0,5. Nah, tadi kan 161 ya. Jadi tadi 161. Nah, jadi ini tadi 161. Nah, 161 kalau dia double itu adalah 0,6314. Dari mana ini berarti 161 dibagi dengan 256 ya 161 dibagi dengan 256 ya. Jadi ini dapat 0,6314. Nah, kalau dia 162 maka dia hasilnya adalah 0,6353 ya. Nah, ini dua-duanya adalah citra intensitas, tapi satu tipe datanya adalah integer, satu tipe datanya adalah double. Nah, kenapa ada demikian? Karena kalau kita lakukan proses konvolusi tadi pakai kernel, maka kita harus pindahkan dia ke double karena di sini ada proses matematika. Ya. Nah, kalau kita pakai UNT, nah itu nanti otomatis nilainya lebih, ya dia tidak bisa menghitung ya, jadi tidak bisa dikonversikan. Nah, itu ada double, ada UNT 8. Nah, kemudian secara default itu sebenarnya adalah double. Ya. Ya. Sampai di sini bisa? Ya. Nah, kemudian citra intensitas, citra biner, ya. Jadi saya bikin biner. Nah, itu bisa karena dia jadi ini ya. Ya, jadi kita lihat i-biner sekarang isinya adalah apa? Logical. Ya, jadi kita lihat bedanya. Nah, jadi i-biner itu secara logical. Ya, jadi ini UNT 8, ini double. Nah, kenapa citra itu suka pakai integer 8? Karena kita lihat ya, kita lihat bahwa kalau dia UNT 8 dia hanya butuh ini. Kenapa? Karena satu angka itu cukup 1 byte. Ya, jadi 512 kali 512. Nah, tapi kalau double karena dia floating point, maka dia butuh 2 byte ya. Ya, double ya. Ini berbeda berapa? 8 ya. Nah, jadi ini kita lihat space-nya jadi besar. Makanya kenapa dia dipakai UNT 8. Nah, sekarang kita lihat logical ide. IB-nya. Ya, jadi kita lihat di sini. Nah, otomatis kalau tadi saya langsung saja maka dia ambil defaultnya 0 sampai 127 itu dia langsung kasih 1, di atas 127 sampai 255 itu langsung dia kasih nilai 0. Jadi isinya hanya 0 dan 1. Ya, jadi kita lihat ini 0.
0 dan 1 ya. Bagaimana bentuk image-nya? Ya, coba. Ya, jadi inilah binernya ya. Nah, jadi kalau kita lihat dia jadi hitam putih ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah biner. Ini tadi intensitas ya. Jadi ini intensitasnya baik dia UNT atau dia double ya, itu sama, pasti hasilnya begitu sama, tampilannya sama ya, cuma bentuk datanya yang berbeda, tipe datanya yang berbeda. Ya, jadi inilah ya color image, ini intensitas image, ini adalah binary image. Ya. Oke, bisa? Ya. Oke, kuliah kita sampai 9.15 ya. Iya, Bu. Jadi mungkin saya akan lanjutkan besok ini ya. Jadi saya lanjutkan besok itu untuk ke computer vision-nya ya. Ya, saya mau ambil absen dulu. Ya, jadi saya stop.